Serial Land of Tanabata dimulai pada tahun ke-7 era Eiroku, 1564 Masehi. Pemimpin klan Marukami, Masayori Marukami, menghadapi situasi yang mengerikan ketika kerabatnya, Tadayori Minamimaru, dibunuh oleh penguasa feodal Michiyasu Shimadera. Penolakan Minamimaru untuk menebang Gunung Marukami untuk membangun istana sebagai benteng melawan pasukan Mogami, musuh Shimadera, menyebabkan kematiannya. Marukami, pengikut Shimadera, juga menentang rencana tersebut. Setelah pengkhianatan ini, Shimadera tiba di dekat kaki Gunung Marukami dengan pasukan sebanyak 3.000 orang saat penduduk Marukami merayakan festival Tanabata. Namun, saat pasukan Shimadera maju ke arah Gunung Marukami, penduduk desa memanggil kekuatan telekinetik mereka. Dalam sekejap, mereka memusnahkan seluruh pasukan, meninggalkan orang-orang itu tewas dengan lubang yang terukir sempurna di tubuh mereka. Di masa kini, kita bertemu dengan Yoji Minamimaru, seorang mahasiswa tahun keempat dan presiden New Skills Development Research Society, di mana ia memamerkan kemampuan telekinetiknya untuk melubangi benda-benda fisik. Ia kemudian diberitahu bahwa Profesor Marukami telah mencoba menghubunginya, tetapi karena Minamimaru kehilangan akses ke emailnya, ia mengunjungi kantor profesor untuk menanyakan masalah tersebut. Di sana, ia bertemu dengan Profesor Emi, kolega Profesor Marukami, yang mengungkapkan bahwa Profesor Marukami belum kembali dari kunjungannya ke kota Marukawa. Minamimaru mengetahui bahwa Marukami adalah seorang sejarawan dan penulis cerita rakyat. Di tempat lain, kita bertemu dengan Sachiko, yang terbangun dari mimpi buruk yang tak bernama. Kembali ke perkumpulan, Nanmaru merasa putus asa dengan kemampuan supranaturalnya yang tampaknya tidak berharga karena ia diejek oleh beberapa anggota perkumpulan yang segera pindah ke klub yang lebih produktif. Ia teringat kakeknya, yang mengajarinya kekuatan super, menyebutnya istimewa karena tidak banyak yang dianugerahi bakat seperti itu. Seorang siswa mengunjungi Nanmaru dan membawanya ke Emi, yang menjelaskan bahwa Marukami telah hilang sejak kunjungannya ke kota Marukawa untuk menyelidiki leluhurnya. Dari nama belakang Minamimaru, Emi memastikan bahwa Minamimaru dan Marukami memiliki leluhur yang sama. Kemudian, dalam pertemuan berikutnya, ia menjelaskan bahwa Marukami keberatan dengan sejarah umum. Menurut sejarah umum, Masayori Marukami mengkhianati penguasa feodal Michiyasu Shimadera ketika klan tetangga, Mogami, menyerbu wilayah kekuasaan Shimadera. Profesor Marukami keberatan dengan versi sejarah ini dan mengusulkan bahwa Marukami sendiri yang mengalahkan Shimadera, membalas kematian kerabatnya Tadayori yang diatur oleh Shimadera. Mungkin saja Masayori Marukami sama sekali tidak pernah menjadi pengikut Shimadera. Marukami menyarankan saat berbicara dengan timnya yang terdiri dari Emi dan murid-muridnya Tagaya dan Tomoko. Kemudian, Nanmaru menunjukkan kemampuannya kepada Tagaya dan Tomoko, yang membuat mereka senang, membuat Nanmaru merasa istimewa sesaat. Di tempat lain, di kota Marukawa, kepala sebuah perusahaan konstruksi dibunuh dengan beberapa bagian tubuhnya dipahat melingkar. Keesokan harinya di kampus universitas, seorang wanita yang putus asa mengancam Emi untuk memberitahu keberadaan Profesor Marukami. Wanita itu ternyata adalah istrinya dan mengungkapkan bagaimana suaminya telah berubah saat melakukan penelitian di kota kelahirannya. Istrinya menyebutkan bahwa profesor tersebut telah memperoleh semacam kemampuan. Emi menunjukkan kepada Nanmaru, Tagaya, dan Tomoko sebuah gelas dengan lingkaran sempurna yang diukir di dalamnya, mirip dengan milik Nanmaru tetapi ukurannya lebih besar. Menurut istrinya, dia sering melihat kilatan seperti kamera dan suara letupan kering yang berasal dari ruang kerja, tambah Emi. Sementara mereka membahas hal ini, Tagaya menunjukkan kepada mereka berita tentang kasus pembunuhan di kota Marukawa. Nanmaru menyarankan agar tim mengunjungi kota tersebut untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan mereka. Sebuah kilas balik menunjukkan pernyataan Lord Masayori Marukami dari awal episode tadi bahwa, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyerbu wilayah suci kita. Baik di tahun-tahun mendatang, atau beberapa dekade mendatang, atau suatu hari nanti di masa mendatang," dan kita pun menyaksikan kedua belas jarinya. Memperlihatkan Emi, Nanmaru, Tagaya, dan Tomoko tiba di desa Marukami. Mereka mencoba mencari tahu tentang Profesor Masami Marukami, tetapi tidak berhasil. Penduduk desa tampak menjaga jarak dari orang asing. Baru setelah Nanmaru dan Tagaya memasuki kafe, mereka mendengar ucapan tentang profesor dari penduduk desa. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa penduduk desa hanya berbicara tentang festival Tanabata.
Sikap penduduk desa berubah menjadi jauh lebih ramah ketika mereka mengetahui bahwa Nanmaru adalah keturunan keluarga Minamimaru. Sebelumnya, Emi telah mengungkapkan bahwa meskipun nama keluarga Nanmaru berasal dari keluarga Minamimaru, dia sebenarnya adalah keturunan keluarga Marukami. Tagaya menjelaskan bahwa karena Tadayori Minamimaru terbunuh tanpa memiliki anak, kerabatnya Marukami mengirim anak bungsunya untuk diadopsi oleh keluarga Minamimaru untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Dengan demikian, Nanmaru adalah keturunan keluarga Marukami, yang membuat penduduk desa terpesona. Di antara mereka sendiri, kelompok dari Tokyo tersebut membahas tentang Tanabata atau Festival Bintang, yang merayakan pertemuan dewa-dewi Jepang Orihime dan Hikoboshi, yang masing-masing diwakili oleh bintang Vega dan Altair. Biasanya, festival tersebut diselenggarakan setiap tanggal 7 Juli. Itulah sebabnya kelompok tersebut terkejut saat mengetahui bahwa festival tersebut dirayakan pada bulan Juni di desa Marukami. Kemudian, penduduk desa menyelenggarakan perjamuan untuk menghormati Nanmaru, dan memberinya gelar Tuan Muda. Selama perayaan ini, seorang detektif mengunjungi mereka dan memberi petunjuk bahwa penduduk desa adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan karena mereka dengan keras memprotes pembangunan lapangan golf melalui Gunung Marukami yang sakral. Keesokan harinya, Nanmaru dan tim mendaki Gunung Marukami dalam upaya mencari keberadaan Profesor Masami dan bertemu penduduk desa di sepanjang jalan. Meskipun akses ke gunung dibatasi karena festival Tanabata, mereka diizinkan untuk melihat-lihat karena status Nanmaru. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun, kecuali 7 batu yang disusun dengan hati-hati di puncak gunung. Dalam episode ini, kita mengetahui bahwa Sachiko bekerja di kafe tempat Nanmaru dan Tagaya bertemu penduduk desa untuk pertama kalinya. Ia mengunjungi Nanmaru, yang menunjukkan kekuatan supernya. Ia pergi setelah menyuruhnya menjalani kehidupan normal. Kemudian, di rumah Sachiko, saudara laki-laki Sachiko yang suka mengancam, Takashi, mengunjungi mereka, dan menjadi jelas bahwa keluarga itu takut padanya. Sementara itu, Nanmaru dan tim memutuskan untuk kembali ke Tokyo setelah festival Tanabata. Di kafe, Sachiko meminta Nanmaru untuk menemuinya di festival untuk menjawab pertanyaannya tentang kekuatan supernya. Di festival, setelah Nanmaru pergi bersama Sachiko, Tagaya dan Emi pergi ke Gunung Marukami untuk terakhir kalinya, meskipun ada larangan mendaki gunung selama festival Tanabata. Sachiko memberitahu Nanmaru tentang 2 tipe individu yang kadang-kadang lahir dalam keluarga desa, dalam jangkauan, dan pembuka jendela. Hanya ada 5 telekinetik, termasuk Nanmaru, sementara ada banyak pembuka jendela, dengan Sachiko sebagai salah satunya. Meskipun yang terakhir tidak memiliki kekuatan apapun, Sachiko mengatakan bahwa ia terkadang mengalami mimpi buruk. Kedua tipe orang tersebut, terutama yang, dalam jangkauan, memenuhi syarat untuk menjadi pendeta Gunung Marukami. Menjadi pendeta dapat membantu Nanmaru mencari nafkah, tetapi itu akan mengikatnya ke kota, tidak dapat meninggalkannya. Sementara itu, Takashi bertanya tentang, baru dalam jangkauan, kepada penduduk desa, tetapi mereka menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Ia terlibat dengan beberapa pemabuk dan akhirnya memotong kaki mereka sambil memperlihatkan permata yang tertanam di dahinya. Di tempat lain, Tagaya dan Emi menyaksikan ritual aneh dengan obor dan hentakan kaki di puncak Gunung Marukami. Mereka melihat salah satu batu hilang, dan Emi bertanya-tanya apakah setiap batu menghilang setiap hari selama festival, yang seharusnya berlangsung selama 7 hari. Kelompok yang melakukan ritual itu melihat mereka dan menyerbu ke arah mereka dengan obor mereka.
Para lelaki berpakaian ritual putih yang kembali dan menyerang Tagaya. Para lelaki itu ternyata adalah penduduk desa yang sebelumnya telah bertemu Nanmaru dan kelompoknya. Mereka menanyai Emi dan, setelah memastikan bahwa dia tidak menyaksikan sesuatu yang penting, membiarkan dia dan Tagaya pergi. Sementara itu, Nanmaru dan Tomoko mendengar berita tentang protes terhadap lapangan golf oleh penduduk desa Marukami. Emi dan Tagaya kembali ke Nanmaru dan Tomoko, di mana Emi memutuskan bahwa kelompok itu harus meninggalkan kota keesokan harinya karena berbahaya untuk tinggal di sana. Keesokan harinya, semua orang kecuali Emi berangkat ke Tokyo. Nanmaru telah bertukar kontak dengan Sachiko sebelum berangkat. Sementara itu, Takashi telah mencari Nanmaru, tetapi mereka telah berangkat ke Tokyo. Ia tiba di Universitas Nanmaru, menanyakannya. Setelah bertemu Nanmaru, Takashi mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dengan benar. Ia memintanya untuk memusatkan kekuatannya di udara alih-alih memikirkan target. Takashi mendemonstrasikannya, dan sebuah objek hitam berbentuk bola muncul di depan mereka. Ketika targetnya berupa benda padat atau cair, benda itu, bola, bereaksi seketika, dan volume yang hampir sama dengan bola, objek fisik, itu menghilang, imbuhnya, sambil menunjukkan sisa-sisa botol plastik setelah bersentuhan dengan bola itu. Takashi menjelaskan lebih lanjut, menjadi dalam jangkauan berarti meraih di balik jendela. Kau mengulurkan tanganmu, mengambil sedikit dari balik jendela, dan membawanya kepadamu. Di bawah bimbingan Takashi, di mana ia memberitahu Nanmaru untuk membuat bola dengan membayangkan 12 jari menekan pada satu titik, Nanmaru akhirnya mampu membuat bola besar. Kemudian, ia memberitahu Sachiko tentang pertemuannya dengan saudara laki-lakinya, Takashi, tetapi Sachiko memperingatkannya untuk menjauh darinya. Sementara itu, semakin banyak orang asing mengunjungi desa Marukami, yang membuat penduduk desa khawatir. Emi menerima panggilan telepon dari Profesor Masami, yang mengatakan bahwa dia aman tetapi tidak akan kembali ke Tokyo. Dia meminta Emi untuk kembali sebelum mengucapkan selamat tinggal. Di tempat lain, seorang pria bertopeng dengan 12 jari yang luar biasa, bersama dengan orang lain, muncul di sebuah ceramah seorang anggota dewan. Sebuah bola besar yang mengambang bergerak ke arah anggota dewan dan membunuhnya saat orang-orang mencoba meninggalkan auditorium. Emi akhirnya kembali ke universitas, dan Nanmaru menunjukkan kekuatan barunya dari Beyond the Window kepada kelompok itu. Kegembiraan Nanmaru atas keterampilan barunya segera berubah menjadi kekhawatiran ketika ia mengetahui pembunuhan yang terjadi dengan cara yang sama. Emi menduga bahwa Takashi mungkin adalah pembunuhnya. Malam harinya, Takashi meminta Nanmaru untuk membantunya. Kembali ke desa, Sachiko mengunjungi paman buyutnya yang sedang sakit untuk memberitahunya tentang kedatangan orang-orang mencurigakan di desa. Takashi, Profesor Marukami, dan aku. Mereka sedang mencari orang-orang dalam jangkauan, kata paman buyut itu sambil duduk dengan benda besar seperti permata yang tertanam di dahinya dan punggung telapak tangannya. Seorang pria tak dikenal yang memerintahkan pembunuhan anggota dewan. Kita belum mengetahui identitas pria yang sebenarnya melakukan pembunuhan tersebut. Takashi mengajak Nanmaru untuk hadir di seminar pengembangan keterampilan baru. Mereka mengadakan seminar, menjual tiket kepada para peserta dengan Nanmaru memamerkan keterampilan mematikannya diiringi tepuk tangan penonton. Namun, kemudian terungkap bahwa seluruh acara tersebut adalah penipuan oleh Takashi dan temannya. Mereka mengadakan seminar dengan menyarankan bahwa siapapun dapat mempelajari keterampilan baru Nanmaru dan menerima banyak uang dari aplikasi orang-orang. Takashi dan temannya bahkan membayar Nanmaru sejumlah besar uang, membuatnya merasa senang karena akhirnya mendapatkan cukup uang untuk tidak perlu mencari pekerjaan, tanpa mengetahui kebenaran tentang seminar tersebut. Sementara Takashi dan temannya berbicara tentang betapa bodohnya Nanmaru, Aki merekam percakapan mereka. Sementara itu, Sachiko bermimpi buruk lagi di mana ia tenggelam. Di tempat lain, pria yang memerintahkan pembunuhan itu meminta seseorang untuk menemukan orang yang lebih berbakat. Nanmaru berseru atas uang yang diterimanya, sambil juga memperhatikan jerawat misterius di dahinya. Di sisi lain, Emi teringat percakapan dengan sang profesor dan merasa tanggal festival Tanabata aneh. Ia mengajak Tomoko dan Tagaya, dan mereka menemukan bahwa alih-alih kalender Jepang, festival Tanabata mengikuti kalender Gregorian, jatuh pada tanggal 18 Juni. Sambil menganalisis potongan-potongan teka-teki, Tagaya bertanya, bahkan sebelum kalender Gregorian sampai di Jepang, apakah kalender itu sudah digunakan di desa Marukami?
dan Emi menyimpulkan bahwa hal itu pasti ada hubungannya dengan tujuan festival tersebut. Keesokan harinya, Nanmaru kembali memamerkan kekuatan supranaturalnya kepada penonton. Kemudian, ia didekati oleh para siswa yang meminta bantuannya untuk mempelajari keterampilan itu sendiri, dan Nanmaru pun bingung. Ia mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keluarganya, tetapi para siswa mengira ia bercanda. Aki kemudian menunjukkan rekaman yang dibuatnya, yang mengungkap penipuan yang dilakukan Takashi dan temannya. Ketika Nanmaru bertanya kepada Aki mengapa dia sejauh ini ingin mengatakan kebenaran, dia mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi seorang jurnalis. Berita ini adalah kesempatan besar bagiku. Jadi, Nanmaru, tolong jangan hentikan aku, imbuhnya dan pergi. Nanmaru mengunjungi Takashi, mengembalikan uangnya, dan menolak menggunakan kekuatannya untuk hal seperti ini. Dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya. Kembali di desa Marukami, Sachiko bertemu dengan sosok bertopeng yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, bernama Yoriyuki. Hari itu adalah hari kematian ibunya, dan dia berkata bahwa dia tahu sosok itu akan datang. Terungkap bahwa sosok itu adalah pembuka jendela, dan sering meninggalkan kota. Aku akan mengakhiri mimpi buruk itu, kata Yoriyuki. Terungkap bahwa Yoriyuki berada di balik kasus pembunuhan di perusahaan konstruksi itu. Sayangnya, aku masih belum bisa mengalahkan mimpiku, katanya sebelum pergi. Sementara itu, penduduk desa Marukami berkumpul untuk bertemu dengan paman buyut Sachiko, yang tampaknya menjadi kepala desa. Mereka membahas tentang campur tangan orang asing yang terus berlanjut. Sementara itu, Yoriyuki mengunjungi lelaki tua yang telah membunuh anggota dewan, dan kami mendapati bahwa dia adalah seorang baron. Baron menginginkan semua orang yang berada dalam jangkauan untuk dirinya sendiri dan ingin terus memonopoli kekayaan yang telah Anda bangun hingga saat ini. Yoriyuki memintanya untuk berhenti mengintip desa Marukami. Ia terus mencaci maki Baron, dengan tepat menunjukkan bahwa Baron menginginkan mainan eksklusif untuk dimainkan. Hal ini membuat Baron marah, yang memanggil orang-orang bersenjata, tetapi Yoriyuki dengan mudah membunuh mereka dengan kekuatannya. Ia kemudian memperlihatkan wajahnya yang bermutasi menyerupai alien dan burung. Nanmaru yang mencari pekerjaan untuk dilamar dan gagal total. Saat itulah perhatiannya tertuju pada seorang anak yang pingsan karena sengatan panas, terkunci di dalam mobil. Para penonton membawa ibunya ke sana, tetapi ibunya tidak dapat menemukan kunci karena panik. Nanmaru kemudian teringat tentang penggunaan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar dan berhasil melubangi jendela mobil, sehingga memudahkan penyelamatan anak itu. Aksi berani dan keterampilan supranaturalnya segera tersebar di media sosial saat video tersebut menyebar dan ditayangkan di televisi. Namun, polisi mencurigainya karena kekuatannya yang membahayakan. Sementara itu, klip Nanmaru yang mengagumkan menginspirasi Takashi dan temannya untuk melubangi gedung-gedung lembaga sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas mereka. Kisah tentang pengukur itu menyebar, tetapi tidak sebelum menempatkan Yoriyuki dalam posisi sulit ketika Baron menanyainya tentang hal itu, karena kekuatan ini adalah harta karun. Nilai harta karun itu bisa turun drastis. Barang serupa yang lebih murah telah tersedia lebih dulu. Dan meskipun Yoriyuki tidak peduli dengan Baron, mereka tampaknya memiliki pemahaman tentang sesuatu yang membuat Yoriyuki bekerja sama dengannya. Di desa Marukami, kecurigaan penduduk desa benar pada Takashi dan bahaya yang ditimbulkannya jika rahasia festival dan kekuatannya diketahui dunia. Tetua desa dan paman buyut Sachiko berkonsultasi dengan Profesor Marukami, yang ternyata bukan orang yang bernama Yoriyuki. Sementara itu, terungkap bahwa Profesor Marukami telah mengirim surat cerai kepada istrinya. Atas permintaan Marukami, Sachiko pergi ke Tokyo. Dia bertemu Emi dan Tagaya, lalu menyerahkan sepucuk surat kepada Emi dan amplop berisi uang kepada Tagaya dari Marukami. Dalam surat kepada Emi, Tagaya menegaskan bahwa dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan mencarinya. Sementara itu, Nanmaru dan teman-temannya mengembangkan ide bisnis baru untuk menghilangkan sampah dari dunia. Nanmaru merasa senang karena bisa menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang membangun dan juga sebagai sumber pendapatan. Kemudian, Nanmaru bertemu Sachinko dan menceritakan kepadanya tentang penipuan yang dilakukan Takashi, yang tidak mengejutkannya. Sementara itu, teman Takashi didekati oleh polisi, tetapi tak lama kemudian ketiganya menghilang. Kemudian terungkap bahwa Yoriyuki telah menyingkirkan mereka menggunakan Beyond the Window. Karena temannya tidak terlihat,
Takashi memulai seminarnya sendiri tetapi mendapati penduduk desa mendekatinya untuk menghentikannya. Setelah kekacauan yang terjadi, semua orang berhenti ketika Yoriyuki muncul di luar gedung. Ia menjelaskan kepada para hadirin bahwa Homo sapiens tidak akan pernah bisa mengembangkan kekuatan itu dan menggunakan anatomi telapak tangannya yang telah diubah untuk membuktikannya. Ia membawa Takashi pergi bersamanya dan hampir membunuh Nanmaru jika saja Sachiko tidak berusaha menyelamatkannya. Nanmaru kemudian menjelaskan bahwa Yoriyuki menyingkirkan telekinetika lain jika tidak bisa dikendalikan. Sementara Nanmaru percaya bahwa kekuatannya harus digunakan untuk hal-hal yang baik, ia tidak dapat mengerti mengapa penduduk desa menekankan untuk merahasiakan kekuatannya. Sachiko akhirnya kehilangan kendali dan dengan frustrasi membentak Nanmaru. Nanmaru kemudian meminta maaf. Saat bersama, Nanmaru menceritakan kepadanya tentang ide bisnis barunya tentang pembuangan sampah, tetapi Sachiko tetap diam. Mereka kembali ke kamar Nanmaru, di mana Sachiko menunjukkan bekas luka misterius di tubuhnya sambil mencoba menjawab mengapa ia tidak mendukung Nanmaru menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Bagaimana menurut kalian seru gak serial ini? Silahkan berikan komentar dan jangan lupa dukung terus Smile Channel ya, agar terus bersemangat bikin konten untuk kalian semua. Terima kasih.